Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas mengenai materi mengenai ekonomi pembangunan. Nah, sebelum kita berbicara mengenai masalah-masalah berkaitan dengan ekonomi pembangunan, sedikit saya sampaikan bahwa eh, kita akan menelusuri terlebih dahulu munculnya sebetulnya gagasan tentang perlunya pembangunan ekonomi. Jadi perlu diketahui bahwa saat ini beberapa tahun belakangan ini memang pembangunan ekonomi terutama pada saat pandemi seperti ini memang sangat penting dipelajari oleh kita semua. Nah, sebetulnya kapan mulai muncul tentang teori ekonomi pembangunan ini? Jadi perhatian terhadap ekonomi pembangunan, terutama ilmu ekonomi pembangunan, sebetulnya baru berkembang di negara itu setelah Perang Dunia II. Nah, sebelum itu sangat sedikit sekali sebetulnya perhatian yang diberikan oleh beberapa kalangan kepada analisis dan pelaksanaan pembangunan ekonomi. Baru setelah Perang Dunia II, pembangunan ekonomi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak bagi negara-negara yang terutama yang sedang berkembang. Hal ini didorong untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara berkembang dibandingkan negara-negara maju. Jadi memang ada keterdesakan dari negara-negara berkembang ingin mengejar begitu ya negara-negara maju, maka bermunculan di situ teori-teori ekonomi pembangunan. Eh, Secara umum, istilah pembangunan diartikan sebagai usaha kemajuan kehidupan masyarakat. Jadi kemajuan di sini lebih diartikan sebagai kemajuan bidang material, gitu ya, terutama terkait dengan ekonomi. Jadi oleh karena itu, kata pembangunan itu sering dipahami sebagai kemajuan yang dicapai sebuah masyarakat di bidang ekonomi, sehingga diberi istilah pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi sendiri merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Artinya bahwa pembangunan ekonomi ini sangat erat kaitannya dengan pendapatan per kapita. Baik, untuk melanjutkan materi ini, saya akan coba sedikit membahas apa itu eh, pembangunan ekonomi dan bagaimana pengertiannya. Jadi menurut Todaro itu pembangunan ekonomi merupakan ilmu ekonomi khusus mengenai negara-negara dunia ketiga atau kita kenal dengan negara-negara berkembang. Jadi pada zaman dulu itu dibagi negara-negara dan negara dunia ke-1, kedua dan ketiga. Jadi dunia ketiga ini adalah negara-negara berkembang begitu ya. Negara pertama itu negara maju, negara dunia kedua itu semi maju dan negara dunia ketiga itu negara berkembang. Jadi zaman dahulu kata halus dari negara terbelakang itu negara dunia ketiga. Jadi saya sampaikan lagi bahwa menurut Todaro bahwa ekonomi pembangunan merupakan ilmu ekonomi khusus mengenai negara-negara dunia ketiga yang menuntut pembaharuan pemikiran dan pendekatan tersendiri yang telah mengembangkan identitas analitis dan metodologis. Sedangkan menurut Sadono Sugirno, ekonomi pembangunan merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah itu supaya negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi. Jadi apabila kita analisis bahwa dari pengertian-pengertian ini ada beberapa hal, setidaknya ada 4 hal begitu ya, yang memiliki kaitan yang sangat penting dengan pembangunan ekonomi. Bahwa yang pertama, ekonomi pembangunan atau pembangunan ekonomi itu merupakan sebuah proses gitu ya. Pembangunan ekonomi itu merupakan suatu proses, artinya pembangunan ekonomi itu berlangsung secara terus-menerus, bukan merupakan suatu kegiatan yang sifatnya insidental. Sehingga dalam analisis ekonomi pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu proses. Maksudnya adalah agar antara faktor yang satu dengan faktor yang lain menghasilkan pembangunan ekonomi itu saling berkaitan. Yang kedua, pembangunan ekonomi itu merupakan usaha untuk peningkatan pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi itu juga perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita. Karena itu merupakan suatu proses cerminan dari timbulnya perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ya, biasanya laju pertumbuhan ekonomi suatu negara itu memang ditunjukkan dengan tingkat pendapatan nasional produk atau gross national product atau juga ada yang melihat dari gross domestic product.
Untuk perbedaannya nanti mungkin disampaikan di slide kemudian. Nah, kemudian yang ketiga, eh, kenaikan pendapatan per kapita atau kenaikan pendapatan nasional itu juga harus berlangsung dalam jangka panjang. Jadi tidak lagi pembangunan ekonomi ini eh, meningkatkan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita itu dalam jangka pendek. Jadi artinya bahwa kenaikan itu harus dilaksanakan dalam jangka panjang. Jadi kalau misalkan jangka pendek maka sebetulnya teori ini tidak berlaku. Kemudian yang terakhir bahwa pendapatan per kapita juga harus dibarengi dengan teknologi begitu ya. Ini juga sangat erat kaitannya dengan teori Rostov begitu ya, yang menjelaskan bahwa teknologi itu merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi. Jadi dari pengertian ini sebetulnya ada beberapa hal, setidaknya ada 4 hal tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama bahwa pembangunan ekonomi itu merupakan sebuah proses. Yang kedua bahwa pembangunan ekonomi juga merupakan peningkatan pendapatan per kapita, kemudian juga pendapatan per kapita ini juga harus berlangsung dalam jangka panjang, dan yang terakhir adanya perubahan teknologi atau pemerhatian terhadap teknologi-teknologi. Nah, tujuan dari analisis pembangunan ekonomi itu yang pertama menelaah masalah yang terjadi khususnya negara-negara berkembang, tadi sudah disampaikan. Yang kedua bahwa pembangunan ekonomi juga menelaah faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan, dan yang ketiga juga mengemukakan cara pendapatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Nah, di sini memang perlu diperhatikan bahwa ada dua hal, ada terkait dengan pembangunan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita lihat bahwa perbedaan dari perkembangan ekonomi atau pembangunan ekonomi itu bahwa perkembangan itu mengacu kepada masalah-masalah di negara terbelakang, di mana perubahan ekonominya itu cenderung spontan dan terputus-putus. Sedangkan pertumbuhan itu mengacu pada masalah negara maju, gitu ya. Di mana perubahannya jangka panjang, perubahan ekonominya berlangsung secara terus-menerus dan secara perlahan. Nah, kalau kita lihat kenapa sebetulnya negara-negara berkembang gitu ya, negara-negara maju, negara-negara yang cenderung belum menjadi negara-negara besar, itu pertumbuhan ekonominya justru besar. Contoh misalkan Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata walaupun belakangan ini mengalami kontraksi sebesar sekitar 5%, tetapi dalam beberapa tahun terakhir memang pertumbuhan ekonomi Indonesia ini cukup tinggi, sampai 4%, 5%, bahkan di beberapa tahun itu sampai tembus ke angka 6%. Sedangkan kalau kita lihat di negara-negara maju seperti negara Jepang, negara Amerika, kemudian Singapura, itu justru pertumbuhan ekonominya lambat begitu ya. Negara Jepang sekitar 1%, bahkan beberapa tahun terakhir itu mengalami kontraksi 1%, 0,5% begitu. Begitu halnya juga Singapura, juga pertumbuhan ekonomi 1%. Kenapa justru Indonesia yang pertumbuhannya sangat tinggi, 5%, 6%, justru kalah dengan negara-negara tersebut. Nah, perlu juga dipahami bahwa memang negara-negara maju itu pertumbuhan ekonominya cenderung kecil dan stagnan. Karena kenapa? Kalau kita mengacak ke badan manusia begitu ya, kalau perkembangan di umur-umur 10 tahun, 15 tahun, 6 tahun begitu, itu kan pertumbuhannya cepat. Kadang dalam 1 bulan itu bisa tumbuh 10 cm begitu ya, ada juga kadang juga dalam 1 tahun itu bisa nyampe 15 cm dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan kita sudah umurnya di atas 40 begitu, di atas 30, itu justru pertumbuhan tubuh kita itu cenderung lebih kecil. Kadang 1 tahun itu mungkin 1 cm atau bahkan kadang 2 tahun hanya 1 cm begitu. Nah, begitu halnya juga dengan negara. Jadi negara-negara berkembang itu pertumbuhannya memang tinggi, dan negara-negara yang sudah maju pertumbuhannya cenderung stagnan begitu. Nah, kemudian kita lihat indikasi perkembangan ekonomi. Jadi
apa indikasi bahwa ekonomi di sebuah negara itu memang sudah berkembang? Kita lihat. Yang pertama bahwa kenaikan pendapatan nasionalnya itu berlangsung lama begitu, berlangsung terus-menerus, jadi jangka panjang. Jadi negara tersebut tidak berkembang ketika pendapatan nasionalnya itu hanya insidental. Misalkan tahun sekarang naik, tahun depan turun, tahun depannya lagi naik, tahun depannya turun. Nah, itu diindikasikan bahwa negara tersebut tidak berkembang begitu atau negaranya terbelakang. Kemudian yang kedua, pendapatan per kapitanya juga jangka panjang, artinya tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, kemudian tahun ketiga turun, tetapi tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu cenderung mengalami kenaikan. Nah, apa itu pendapatan per kapita? Jadi memang pendapatan per kapita ini adalah pendapatan yang didapat oleh masing-masing individu. Jadi kalau kita lihat rumusnya bahwa pendapatan per kapita itu pembagian dari produk nasional bruto dibagi dengan jumlah penduduk, gitu ya. Jadi rata-rata pendapatan yang didapat oleh penduduk itu merupakan pendapatan per kapita. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesejahteraan ekonomi. Jadi, kalau dilihat bahwa indikasi perkembangan ekonomi, ya memang harus kesejahteraan ekonominya juga stabil. Jadi tidak naik, tidak turun, kemudian tidak turun begitu ya, cenderung stabil dan juga kalau bisa naik gitu. Jadi indikasi perkembangan ekonomi itu yang pertama adalah kenaikan pendapatan nasional itu berlangsung lama, kenaikan pendapatan per kapitanya juga lama, begitu ya, panjang, kemudian kesejahteraan ekonomi cenderung stabil dan naik begitu. Nah, kemudian kita lihat tentang perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ini memang sering kali kita salah mempersepsikan apa itu pertumbuhan dan apa itu pembangunan ekonomi. Mari kita lihat sebetulnya apa perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan. Nah, pertumbuhan ekonomi yang pertama merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Jadi, pertumbuhan ekonomi juga melihat bahwa pendapatan per kapita ini merupakan variabel yang penting dalam tumbuh kembangnya ekonomi. Yang kedua, tetapi dalam pertumbuhan ekonomi yang kedua itu tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Apa itu pemerataan pendapatan? Kalau kita kenal dengan koefisien Gini begitu ya. Artinya bahwa apakah dalam suatu negara itu ketimpangan pendapatnya tinggi atau rendah. Misalkan ada beberapa kelompok yang pendapatannya tinggi, ada beberapa kelompok juga yang pendapatannya sangat rendah. Nah, itu merupakan ketimpangan dan itu memang tidak menjadi ukuran dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga juga pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Jadi pertambahan penduduknya sedikit atau banyak juga tidak menjadi masalah dalam pertumbuhan ekonomi karena yang diukurnya itu adalah pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Kemudian yang keempat, belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kenapa? Bahwa ketika ekonomi tumbuh tinggi, apakah taraf hidup masyarakatnya juga membaik? Belum tentu, begitu ya. Karena itu sangat banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya tadi koefisien Gini atau pemerataan pendapatan. Bisa saja pendapatan nasional Indonesia tinggi, tetapi ternyata pendapatan yang tinggi ini hanya didominasi oleh orang-orang tertentu saja, orang-orang kaya saja. Makanya sering kita kenal yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, itu tidak diukur dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi hanya mengukur garis besarnya saja, pendapatan nasional Indonesia itu misalkan 100 juta US dollar misalkan begitu. Nah, tidak memperlihatkan apakah 100 juta US dollar itu dihasilkan oleh oleh penduduk yang berpenghasilan tingginya berapa persen, penduduk yang berpenghasilan menengah berapa persen, dan penduduk yang berpenghasilan minim berapa persen. Nah, itu tidak menjadi ukuran dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kelima, pertumbuhan ekonomi juga belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi ya ukurannya hanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita saja. Jadi tidak melihat
apakah ekonomi itu dibangun secara dari bawah begitu ya, dari grassroots, dari masyarakat menengah ke bawah, atau dilihat juga dari pemerataan pendapatannya sehingga pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan pemulihan ekonomi. Kemudian yang keenam, bahwa setiap input itu dapat menghasilkan output yang lebih banyak. Tadi itu berhubungan dengan pemerataan. Jadi mungkin saja satu orang itu berpenghasilan 10 juta US dollar, tetapi ada satu orang yang memang tidak berpenghasilan sama sekali, atau mungkin saja segelintir orang berpenghasilan sangat tinggi, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang berpenghasilan justru sangat rendah begitu ya, di bawah garis kemiskinan. Nah, itu tidak diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, agak berbeda sedikit dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan, termasuk usaha dalam meningkatkan produk per kapita. Jadi kegiatan pembangunan ekonomi merupakan kegiatan usaha yang terus-menerus dilakukan. Tujuannya ya salah satunya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, begitu ya. Yang kedua, bahwa pembangunan ekonomi ini memperhatikan pemerataan pendapatan. Tadi kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi ini tidak memperhatikan pemerataan, tetapi dalam pembangunan ekonomi ini sangat memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pembangunan ekonomi juga memperhatikan pertambahan penduduk. Selain dengan pemerataan pendapatan, pertumbuhan penduduk dalam proses pembangunan ekonomi itu juga diperhatikan. Maka kita kenal dengan istilah kalau dulu itu 2 anak juga cukup gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan pembangunan ekonomi salah satunya. Kenapa demikian? Karena memang semakin banyak jumlah orang yang ada di Indonesia, justru memang tidak baik juga, karena nanti pertumbuhan penduduknya justru akan semakin cepat, tetapi pertumbuhan ekonominya cenderung tidak terlalu tinggi. Nah, ini akan menjadi masalah di kemudian hari dalam jangka panjang. Kalau kita lihat dalam jangka pendek memang tidak akan terjadi apa-apa, tetapi dalam konsep ini dalam jangka panjang maka akan terjadi masalah ekonomi lainnya, di mana penduduk semakin tinggi, kemudian juga jumlah orang-orang di Indonesia semakin banyak, tetapi pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan sebagainya itu tidak tinggi, gitu ya. Kemudian pembangunan ekonomi juga memperhatikan tentang peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi juga selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, dan terakhir, setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak juga terjadi perubahan-perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik. Jadi pada prinsipnya bahwa memang perbedaan yang mendasar antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi ini merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Tetapi pembangunan ekonomi bukan merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam proses membangun ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu variabel yang diukur. Tentu dengan variabel-variabel yang lain, seperti tadi pertambahan penduduk, peningkatan taraf hidup masyarakat, begitu ya. Kemudian juga pembangunan indeks manusia, misalkan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi? Nah, biasa kita kenal bahwa pertumbuhan ekonomi itu diukur, ada yang mengukur menggunakan gross domestic product dan juga ada yang mengukur dengan gross national product. Atau gross domestic product itu dikenal dengan produk nasional bruto. Kalau gross national product dikenal dengan produk nasional neto. Nah, apa perbedaan keduanya? Gross domestic product itu mengukur jumlah pendapatan yang didapatkan oleh suatu negara. Baik itu ada orang asing di dalamnya ataupun tidak ada orang asing atau orang pribumi. Pokoknya dalam satu negara itu diukur pendapatannya, maka jadilah GDP. Sedangkan berbeda dengan GNP, kalau GNP itu yang diukur itu adalah pendapatan masyarakat di negara yang bersangkutan.
Misal karena memang di Indonesia misalkan banyak pekerja yang bekerja di Malaysia, maka pendapatan orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia itu menjadi salah satu pendapatan yang diakui dalam GNP. Sedangkan dalam GDP tidak diakui. GDP itu hanya mengakui orang-orang yang ada di Indonesia saja, baik itu masyarakat Indonesia ataupun masyarakat luar negeri yang bekerja di Indonesia. Sedangkan dalam konsep Gross National Product atau GNP itu mengukur orang-orang Indonesia, baik orang yang ada di dalam negeri maupun orang yang ada di luar negeri. Nah, Gross Domestic Product atau GDP itu merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam perekonomian selama satu periode waktu tertentu. Nah, GDP ini sebetulnya ada tiga pendekatan untuk menghitung ini, yaitu yang pertama pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menambahkan nilai konsumsi, nilai investasi, kemudian nilai pembelian barang dan jasa oleh pemerintah, dan juga ekspor neto atau ekspor dikurangi dengan impor dalam perekonomian dalam periode waktu tertentu. Sehingga kita kenal dengan rumusnya C plus I plus G plus X min M gitu. Nah, itu pendekatan pengeluaran. Atau bisa juga dengan pendekatan produksi begitu ya. Pendekatan produksi itu dengan menambah jumlah nilai tambah di dalam perekonomian. Kemudian atau juga bisa dihitung dengan pendekatan pendapatan, yaitu menghitung jumlah pendapatan-pendapatan yang didapat oleh faktor produksi. Apa saja faktor produksi? Itu ada sumber daya manusia, begitu ya, ada sumber daya alam, kemudian juga ada modal, kemudian yang terakhir itu ada kewirausahaan. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa GDP is used for many purposes, but the most important one is to measure the overall performance of an economy. Jadi GDP ini bisa digunakan untuk beberapa tujuan, tetapi yang paling penting dalam pengukuran Gross Domestic Product ini adalah mengukur performa ekonominya. Jadi memang perlu diketahui juga bahwa saat ini Indonesia tingkat GDP-nya itu lumayan tinggi, bahkan setinggi begitu ya. Saat ini Indonesia itu ke-16 besar dunia. Jadi dari seluruh dunia pendapatan nasional kita itu masuk ke 16 besar. Itu sangat tinggi begitu ya untuk ukuran sebuah negara. Tetapi memang pendapatan per kapita Indonesia masih rendah. Jadi tingginya pendapatan domestik bruto itu tidak dibarengi dengan tingginya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita kita itu memang masih jauh dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, apalagi Singapura begitu ya. Itu memang pendapatan per kapita kita masih di bawah. Nah, bagaimana melakukan pertumbuhan dalam GDP? Jadi peningkatan atau pertumbuhan GDP itu merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin tinggi GDP kenaikannya, maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi. Nah, pertumbuhan ke GDP ini atau Gross Domestic Product ini bisa terjadi yang pertama karena perubahan ketersediaan resource. Misalkan kita menemukan kilang minyak baru, menemukan emas baru misalkan. Nah, ini pasti akan berpengaruh terhadap tingginya Gross Domestic Product di negara bersangkutan. Atau yang kedua, peningkatan produktivitas kerja. Misalkan munculnya teknologi, kemudian juga meningkatnya pengetahuan di masyarakat Indonesia sehingga muncullah efisiensi penggunaan resource atau sumber daya. Jadi yang contohnya misalkan tadinya satu petak sawah itu menghasilkan 1 kintal, tetapi dengan hadirnya teknologi satu petak sawah itu bisa menghasilkan 2 kintal. Nah, itu adalah peningkatan produktivitas. Artinya dengan hadirnya teknologi, produktivitas akan naik. Jadi pertumbuhan GDP itu bisa karena nambah resource-nya atau resource-nya tetap, tetapi penggunaannya semakin meningkat, semakin efisien.
Nah, bagaimana konsep, GDP, GNP, dan sebagainya. Jadi kita lihat pola keterkaitannya. Nah, GDP seperti yang kita ketahui Gross Domestic Product. Kalau GDP itu ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri dan dikurangi dengan pendapatan WNA di dalam negeri, maka menjadi GNP atau Gross National Product. Jadi GNP ini merupakan selisih pendapatan antara pendapatan masyarakat Indonesia yang di luar negeri dengan pendapatan masyarakat dari luar negeri yang ada di Indonesia, gitu ya. Jadi selisihnya kemudian dikurangi atau dijumlahkan dengan GDP, maka menjadi GNP. Nah, kemudian GNP itu kalau dikurangi dengan depresiasi, itu menjadi NNP. Depresiasi itu penyusutan begitu ya, penyusutan barang modal di kita, maka menjadi net national product. Nah, net national product itu adalah pendapatan bersih dari suatu ekonomi Indonesia, gitu ya. Jadi ketika gross national product itu dikurangi depresiasi atau penyusutan barang-barang modal yang ada di kita, maka menjadi pendapatan bersih negara, gitu ya. Nah, kemudian pendapatan bersih negara apabila dikurangi pajak tidak langsung, maka menjadi pendapatan nasional. Jadi setelah dikurangi pajak tidak langsung, maka itulah pendapatan nasionalnya sebetulnya, pendapatan nasional Indonesianya. Kemudian apabila pendapatan nasional ditambah dengan subsidi, dikurangi laba ditahan, pajak atas laba, atau juga dikurangi dengan transfer payment begitu ya, itu menjadi personal income. Nah, personal income ini adalah pendapatan yang didapat oleh individu di suatu negara tertentu atau dalam periode tertentu. Nah, kemudian personal income atau pendapatan yang didapat oleh personal atau oleh individu di dalam periode tertentu dikurangi dengan pajak pribadi atau pajak langsung begitu ya, maka menjadi disposable income. Nah, disposable income ini adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Maka pola keterkaitannya seperti ini. Jadi GDP dikurangi selisih dari pendapatan WNI di luar negeri dan pendapatan WNA di dalam negeri, maka menjadi gross national product. Kemudian gross national product dikurangi depresiasi, maka menjadi net national product. Net national product dikurangi pajak tidak langsung, maka menjadi pendapatan nasional atau net atau national income gitu NI. Kemudian pendapatan nasional ditambah subsidi, laba ditahan, pajak atas laba, dikurangi juga misalkan transfer payment gitu ya, dan biaya-biaya lain, maka menjadi personal income. Nah, personal income ini setelah dikurangi pajak pribadi atau pajak langsung, menjadilah disposable income gitu ya. Nah, kemudian apa saja permasalahan pokok pembangunan ekonomi? Nah, permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi yaitu tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, jadi yang dibahas dalam ekonomi pembangunan, karena memang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa ekonomi pembangunan atau materi-materi konsep-konsep dalam pembangunan ekonomi itu diperuntukkan untuk negara-negara berkembang. Karena negara-negara maju itu sudah tidak lagi melakukan pemikiran-pemikiran yang terlalu dalam tentang pembangunan ekonomi. Sehingga musuh utama dalam pembangunan ekonomi itu adalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Tadi saya contohkan, misalkan Indonesia memang tinggi PDB-nya atau PNB-nya, tetapi ternyata tingginya pendapatan nasional Indonesia itu tidak dibarengi dengan pemerataan pendapatan atau distribusi pendapatan yang merata. Nah, itu juga merupakan salah satu musuh besar dari ekonomi pembangunan atau pembangunan ekonomi. Nah, kemudian faktor yang apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Yang pertama sumber daya manusia tentu ya. Jadi memang faktor yang mempengaruhi dari pembangunan ekonomi ini adalah sumber daya manusia. Jadi ketika sumber daya manusianya juga bagus sebetulnya, maka pembangunan ekonomi akan cenderung lebih lebih mudah begitu dalam membangun ekonomi. Bisa Anda bayangkan bahwa apabila misalkan masyarakat Indonesia orangnya cerdas-cerdas, teknologinya juga
bagus, kemudian dalam melakukan kegiatan-kegiatannya produktif, tentu pembangunan ekonomi itu bukan menjadi hal yang sulit bagi Indonesia. Kemudian yang kedua sumber daya alam, ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Semakin banyak sumber daya alamnya, maka pembangunan ekonomi juga akan ringan. Contoh misalkan kalau dulu Indonesia itu karena memang dulu minyak kita sangat banyak, sangat berlimpah, sehingga mudah begitu ya untuk jangankan untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Dulu itu kita ekspor begitu ya, minyak itu sampai ekspor, bisa ekspor ke luar negeri. Untuk saat ini karena sumber daya alamnya juga sudah semakin menipis, cadangan minyak juga sudah semakin menipis, jangankan untuk ekspor, untuk memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri juga kita sekarang harus impor begitu ya. Sehingga itu salah satu faktor yang mempengaruhi ekonomi itu ekonomi itu tumbuh atau tidak, yaitu sumber daya alam. Yang ketiga adalah pembentukan modal. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan investasi. Makanya sering kita lihat di berita-berita begitu, entah itu pimpinan gubernur atau pimpinan presiden sekalipun itu sering berkunjung ke luar negeri untuk mencari investor. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik modal ke dalam negeri. Sehingga misalkan membangun pabrik dalam negeri, kemudian juga membangun investasi-investasi dalam negeri yang itu bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sehingga pembentukan modal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tentang pembangunan ekonomi. Yang ketiga adalah teknologi dan kewirausahaan. Ini juga tadi sudah saya sampaikan bahwa teknologi itu mampu mengefisienkan kinerja atau produktivitas yang ada di sebuah negara. Semakin tinggi teknologinya, maka produksi semakin efisien. Yang tadinya tadi saya sudah jelaskan, misalkan tanah satu petak itu tadinya cuma 1 kintal, karena hadirnya teknologi, maka tanah satu kotak itu bisa menghasilkan padi 2 kintal. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari munculnya teknologi. Ataupun dari segi kewirausahaan, seperti yang kita ketahui bahwa munculnya kewirausahaan ini tentu dibarengi dengan kesempatan kerja yang semakin banyak. Semakin banyak orang berwirausaha, maka kesempatan kerja juga semakin banyak. Tetapi memang saat ini juga kewirausahaan di Indonesia juga bukan masih terkendala begitu ya. Saat ini memang rasio antara orang-orang yang berwirausaha dengan orang-orang yang tidak berwirausaha masih rendah di Indonesia. Kalau beberapa literasi memang dari beberapa data yang saya dapatkan sekitar 1,4% begitu. Jadi dari seluruh jumlah masyarakat Indonesia hanya 1,4% masyarakat Indonesia yang melakukan wirausaha. Nah, ini memang sedikit disayangkan karena sebetulnya Indonesia pangsa pasarnya juga sangat tinggi.